Shalom sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat, janji Tuhan, Dia setia, Dia menyertai kita. Tapi apakah kita menghargai, meresponi penyertaannya dengan sempurna? Nah sobat pemenang, seorang pemenang, dia akan komitmen berlatih. Dan tempat latihan bukanlah puncak, tapi puncak adalah ketika ia bertanding. Sehingga ia rutin berlatih. Jadi dia perlu suatu tempat melatih kekuatannya, mengembangkan potensinya. Nah sobat pemenang, demikian dengan orang Kristen. Orang Kristen perlu tempat berlatih, yaitu gereja. Di mana semua sehati ingin menuntaskan amanat agung, ingin semakin serupa dengan Kristus dan berbuah bagi Kristus, dan tempat latihannya adalah gereja. Adalah salah jika menjadikan mimbar sebagai puncak kekristenan kita. Altar kita, mimbar kita itu bukan di gereja. Altar kita, mimbar kita itu adalah di dunia, di luar gereja. Nah, itu sebabnya pastikan Anda tekun beribadah, Anda tekun melayani. Disitulah engkau diasah dengan sesama orang percaya. Engkau diasah dalam persekutuanmu sebagai jemaat untuk kita bisa menjadi saksinya di luar mimbar gereja. Tentu lewat perbuatan, perkataan, dan sikap kita, karakter kita, etika kerja kita. Kalau orang lain biasa korupsi, ingat, anak Tuhan tidak boleh korupsi. Itu integritas serupa dengan Kristus. Nah sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan, renungan pemenang kita hari ini membangun altar mulai dari gereja, keluar ke rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan di luar gereja. Dasar renungan dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 44. Inti renungan kita hari ini, gereja hanyalah tempat bagi kita untuk dilatih dan kuatkan agar mampu membangun altar yang sesungguhnya di luar sana. Panggilan pelayanan kita mencakup membawa kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi orang yang tertawan, dan pemulihan bagi yang hancur hati di lingkungan sehari-hari. Pelayanan kita tidak boleh berhenti di hari Minggu, sebab dunia adalah ladang pelayanan di mana kita diutus untuk menyatakan kasih Tuhan secara nyata. Kehidupan kita di tengah masyarakat harus menjadi pernyataan hidup yang mencerminkan misi Kristus bagi dunia yang sedang terluka. Nah sobat pemenang, seperti biasa, untuk memperdalam renungan kita hari ini, ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Pertanyaan pertama, di manakah altar saya di luar lingkungan gereja, misalnya kantor, rumah, atau sekolah? Lalu yang kedua, bagaimana saya bisa menerapkan life statement Yesus dalam Lukas 4 ayat 18-19 dalam lingkungan sosial saya? Dan yang ketiga, siapakah orang di sekitar saya yang paling membutuhkan sentuhan kasih Kristus saat ini? Nah sobat pemenang, mari kita responi renungan hari ini dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah hidupku menjadi saluran berkat dan pembawa damai dimanapun Engkau menempatkan aku. Lalu mari kita berdoa syafaat bagi setiap orang Kristen untuk tidak kudus di gereja saja, tapi di luar gereja pun mereka kudus. Bahkan hamba-hamba Tuhan menjadikan lingkungan sebagai mimbar terbuka. Bapa, kami berdoa biarlah dengan kasih-Mu kami mampu menjadi saksi-Mu di luar gereja. Dan puncak pelayanan kami adalah kerajaan Allah turun di masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami berada. Kemudian kita berdoa Faith Tuhan Action Every di hari ini sebagai respon terbaik kita memenuhi perintahnya untuk menuntaskan amanat agung. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa juga, mampukan kami dengan Roh yang kudus, mampukan kami untuk menghargai penebusan-Mu yang sangat mahal itu, dengan keberanian, kemampuan untuk kami bisa memberitakan Injil kepada seseorang 5 menit pada hari ini ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Amin. Nah sobat pemenang, latihlah Anda menjadi terang Kristus di gereja, dan jadilah terang Kristus ketika Anda di luar gereja. Tugas kita menjadi saksinya seumur hidup. Selama kita hidup di luar gereja, kita tetap harus menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati.